Selamat malam Mas Januar. Halo, selamat malam Mas Januar. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas. Oke, Mas Januar di? Ini saya di daerah atas BSP. Oke, baik. Ini cerita sejak lama sih waktu saya SMP. Ini saya kan sama keluarga saya tahun 96. Kira-kira dari kota pindah ke pesisir ya. Kok pesisir apa? Ke atas daerah BSP. Itu tahun 96. Itu membeli rumah ya, perumahan awal baru-baru di situ. Itu perumahan konon dulunya itu bekas pohon besar-besar seperti pohon jengkol besar. Dan cerita itu saya mengalami kejadian waktu saya SMP sekitar tahun 2000-an. Itu saya di rumah sendiri, waktu saya di lantai 2. Lantai 2 itu saya lagi sedang menonton TV. Itu saya mendengar langkah kaki menuju ke atas, Mas. Suaranya dak sambil kayak memegang besi itu. Kemudian saya turun ke bawah, ternyata nggak ada siapa-siapa. Saya bingung, panik, itu posisi hampir maghrib. Kemudian saya tanya ke tetangga, ada orang yang masuk rumah saya nggak? Soalnya itu rumah kan tidak terkunci dari bawah. Ternyata tidak ada. Kemudian ya saya biasa aja, anggap aja saya cuek waktu itu. Dan beberapa hari kemudian itu, besoknya itu kan saya sama ibu saya di rumah. Terus saya juga di lantai 2, posisi di lantai 2. Itu mau turun ke bawah. Kebetulan kan tangga rumah saya itu sampingnya itu kamar ibu saya, kamar orang tua saya. Nah, kebetulan saya turun, saya ngintip jendela kamar ibu saya itu, hordennya kan bukaan itu ya. Waktu turun, saya melihat sosok putih sedang rukuk. Saya kira itu ibu saya. Kemudian saya keluar ternyata ibu saya itu masih di depan rumah, itu posisi sedang nyapu halaman. Saya kaget waktu itu, tanya sama ibu saya, "Bu, tadi yang sholat di dalam siapa ya?" Tanya seperti itu. "Loh, gak ada orang di dalam, Mas." Tadi yang sholat siapa? Saya kebingungan itu, Mas. Kemudian saya beranikan diri balik lagi ke kamar ibu saya, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Dan kemudian selanjutnya keesokan harinya itu pas malam Jumat itu kan teman-teman saya pada nginep di kamar saya itu di lantai 2. Menginap di lantai 2 kamar teman bertiga, 2 sama 2 kawan saya. Dan kawan saya satu itu memang agak bisa melihat hal-hal yang seperti itu, Mas. Jadi di lantai 2 itu ada 2 kamar, yang satu memang nggak digunakan, yang satu kamar saya. Nah, yang kamar satunya itu yang nggak digunakan itu di jendela itu, kata teman saya ada yang mengintip, itu sosok putih-putih seperti pocong itu di jendela itu berdiri. Wah, saya cuek aja itu. Waktu kamu bercanda, mungkin saya kan bercanda. Dan itu waktu sudah berlalu seperti itu. Kemudian saya hari berikutnya itu teman saya nginep lagi di tempat saya, itu malah sering diganggu. Jadi waktu tidur sekitar jam 1:30 itu malam itu dia itu tidur di samping saya itu nggak bisa bergerak. Ya kayak tindih gitu ya. Ceritanya itu kayak tindih. Kemudian saya bangunin, saya nggak bisa. Tapi matanya buka sedikit itu. Memang dulu rumah saya itu sebelum dibangun lantai 2, itu memang belum ada pengajian atau apa. Itu belum dikasih itu seperti apa itu, Mas. Pengajian itu ya intinya ya. Dan ini berlanjut sampai ke adik saya, Mas. Saya saat berkeluarga ini, sudah berkeluarga, saya tidak tinggal lagi sama orang tua. Nah, ini adik saya menempati kamar saya yang di lantai 2. Itu berlanjut ke adik saya. Adik saya memang orangnya pemberani.
dia cuek hal-hal misalnya. Tapi suatu saat saya tanyain hal-hal yang seperti itu, dia juga mengalami. Jadi di lantai 2 itu dia pernah menceritakan pada saya, itu malam-malam 12:30 ya sekitar 12:30 itu dia mendengar kerumunan di lantai itu, di luar kamarnya. Tapi dia kan pemberani cuek aja gitu. Ya ceritanya ya seperti itulah Mas. Jadi di lantai 2 itu memang agak hawa negatifnya tinggi sekali. Halo Mas Zanuar. Ya, halo. Sekarang masih tinggal di situ Mas? Sudah tidak, rumah sendiri saya. Tapi berarti gangguan di rumah itu terus ada sampai Mas Zanuar pindah rumah atau? Ya saat saya pindah rumah kan itu kamar sudah ditempati adik saya. Nah itu adik saya yang mengalami, cerita sama saya dan saya juga ceritakan sama dia. Jadi masih berlanjut ya? Yang kamar satunya itu kan dulunya kamar, sekarang sudah dijadiin gudang. Tapi berarti sekarang masih ditinggali sama keluarganya Mas kan? Ya masih ada orang tuanya. Di daerah BSP juga kah? Itu ya masih perumahan ya dulu ya. Waktu tahun 96-97 itu kan masih ya BSP belum ada lah mungkin. Oke, tapi maksudnya di daerah situ ya? Di daerah situ. Ya daerah sekitar. Selain adik, keluarga lain ada yang merasakan? Ibu saya juga pernah diganggu waktu subuh. Itu lagi masak di dapur kan dekat kamar mandi itu. Cerita sama saya, dikiranya itu saya yang mandi. Ternyata itu nggak ada orang di situ. Kebetulan kan bapak saya kan luar kota, kerjanya di luar kota. Dan saya tinggal sama adik ibu saya sama saya, bertiga lah. Oke, Mas Febri. Ya. Selamat malam Mas Zanuar ya. Ya, benar, selamat malam. Kalau yang saya rasakan di rumah Mas Zanuar ya, rumah orang tua ya berarti ya. Ya. Yeah. Ini apa ya? Sudah seperti kayak perkampungan gaib gitu Mas. Jadi bukan hanya di tempat Mas Zanuar saja, tetapi di apa ya? Daerah-daerah situ gitu loh Mas. Itu sudah menjadi kayak perkampungan gaib gitu Mas. Dan memang banyak ya. Kalau yang saya lihat memang banyak sosok-sosok astral yang ada di situ gitu. Itu ya dari awal itu semenjak datang ke situ tahun 96 itu ada sendang air itu toh. Itu sampingnya pohon beringin besar itu. Nah, itu pernah ada cerita maghrib itu ada anak yang main peta umpet di situ hilang dan ketemunya itu di selokan Mas. Ya, ya memang yang saya lihat memang tempat itu sekitaran situ ya Mas ya, bukan hanya di rumahnya Mas Zanuar ini bukan, tapi sekitaran situ memang kalau menurut saya pribadi tempat di sekitar situ wingit gitu, bahkan sampai sekarang gitu. Cuma kalau sekarang ini kayak istilahnya itu enggak wingit seperti yang dulu gitu. Iya. Dan bahkan yang saya tangkap ini ya Mas ya, sosok-sosok astral yang ada di situ itu senang sekali mengganggu gitu. Entah itu menampakkan wujudnya, entah itu kayak hanya suara-suara gitu, seringkali mengganggu gitu. Dan alhamdulillahnya kalau sekarang ini kan ya udah agak lama ini kan ada apa ya kayak satu sosok yang menetralisir tempat itu gitu. Iya. Kalau saya tarik ke zaman dulu ya Mas, ya jauh sekali zaman dulu, tempat itu udah apa ya kemungkinan besar saya di situ pun nggak betah gitu. Kalau pada zaman dulu ya, kemungkinan besar saya di situ pun juga nggak betah gitu, karena sebenarnya sosoknya itu dari segi energi itu biasa, cuma terlalu banyak sosok itu yang membuat kadang orang nggak betah itu ya gangguan mereka itu gitu Mas. Karena yang saya tangkap itu sosoknya seringkali mengganggu, seringkali usil gitu.
Ya. Dan yang saya bilang apa itu tadi, yang kayak satu sosok yang menetralisir tempat itu ya sosok yang sempat dilihat sama Mas Zanuar tadi ya, yang dia kayak berposisi rukuk gitu. Iya. Itu saya kaget sekali itu waktu lihat itu. Itu kalau yang saya tangkap, yang saya lihat itu beliau adalah sosok yang mempunyai energi sangat positif ya kalau menurut saya, dan beliau mencoba untuk menyeimbangkan tempat itu gitu Mas. Walaupun belum berhasil ya kalau menurut saya ya. Belum berhasil, dia menetralkan tempat itu belum berhasil gitu. Sampai sekarang masih ada di kawasan situ sosok yang ini tadi yang dilihat sama Mas Yanuar yang posisinya rukuk itu. Itu kamar sudah berubah menjadi ruang makan Mas sekarang Mas. Sudah dibongkar soalnya itu. Iya. Ini tempat memang ya wingit itu tadi Mas yang saya bilang wingit tempat ini. Sampai sekarang yang saya rasakan masih banyak sekali sosok-sosok yang mencoba berinteraksi dengan manusia gitu. Dengan tujuan mereka biar orang-orang di sekelilingnya ini kayak pindah atau menjauh gitu loh Mas. Karena sosok-sosok itu berpikiran kedatangan manusia ini telah mengusik kehidupannya gitu. Tapi kan mungkin waktu itu karena ibaratnya kayak habis babat alas gitu nggak sih, buka lahan. Sekarang berarti udah nggak dong. Kalau sampai detik ini yang saya lihat ini masih ada ya Mas, masih ada gangguan walaupun tapi nggak se-ekstrim dulu gitu loh Mas. Interaksi sosok astral yang ada di situ dengan manusia itu ada. Sampai detik ini masih ada. Cuma nggak se-ekstrim dulu gitu. Ya, benar Mas. Itu yang saya rasakan seperti itu gitu. Kalau kita mengibaratkan ya tempat itu kayak perkampungan gaib gitu. Tapi artinya gangguan nggak cuma di rumahnya Mas Zanuar dong, termasuk juga di tetangga-tetangga juga. Iya, nggak hanya di rumahnya Mas Zanuar gitu. Kalau yang saya lihat memang ada beberapa orang yang apa ya istilahnya itu sering diganggu sama sosok-sosok yang ada di situ, sering berinteraksi lah gitu. Oke, cukup. Mas Zanuar ada tambahan kah? Ya, tidak ada, cukup. Oke, baik. Pengalaman pribadi. Ya. Terima kasih banyak Mas Zanuar. Selamat malam. Ya.